Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Puspo Nugroho MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran PAI dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan media pembelajaran dengan judul Menjaga dan Merawat Kelestarian Lingkungan guna memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Puspo Nugroho. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Alam memberikan manusia banyak hal yang indah dan juga bermanfaat, dari pemandangan yang indah, makanan, dan tempat tinggal, hingga menjaga keseimbangan yang diperlukan untuk menopang kehidupan di planet bumi ini. Seiring kemajuan industri dan jejak manusia yang kian menyebar, tantangan keseimbangan ini semakin meningkat. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi manusia untuk melakukan bagiannya, yaitu membantu dan merawat alam lingkungan sekitar agar tidak terjadi kerusakan. Maka dari itu, manusia harus menggalakkan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Lingkungan yang bersih tidak hanya membuat siapapun yang memandangnya menjadi merasa nyaman dan aman. Lingkungan yang bersih juga memberikan manfaat yang sangat banyak, termasuk dalam pengendalian penyakit. Karena kita tahu bahwa lingkungan yang kotor adalah sarang dari banyak bibit penyakit yang berbahaya. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan baik dalam menjalani pola hidup sehat. Bagaimana caranya? Karena lingkungan adalah tempat yang sangat luas dan tidak hanya di sekitar rumah saja. Namun dengan memfokuskan cara-cara menjaga kebersihan lingkungan di bawah ini, pasti kita bisa menjaganya dengan baik. Berikut adalah contoh cara menjaga lingkungan yang baik dan benar yang bisa kita lakukan sekarang. Yang pertama yaitu perbanyak menanam pohon. Contoh cara menjaga lingkungan yang pertama ini yaitu memperbanyak menanam pohon. Pohon adalah sumber oksigen terbesar yang menghilangkan karbon dioksida dan menyediakan udara segar atau oksigen dan murni untuk bernafas. Pohon-pohon membantu mengurangi tingkat ozon di lingkungan, mengurangi polusi udara, dan menawarkan berbagai buah dan bunga yang memberikan beberapa manfaat kesehatan. Menanam tumbuhan yang bermanfaat sama dengan sedekah, sesuai dengan hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak seorang pun muslim yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam kemudian buahnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang ternak, kecuali yang dimakan itu akan bernilai sedekah untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu membuang sampah pada tempatnya atau tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah tidak pada tempatnya membuat lingkungan menjadi kotor dan terdapat berbagai penyakit. Oleh karena sebab itu, menjaga kebersihan sangatlah penting, yakni dengan membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sampah di selokan ataupun di sungai yang membuat aliran tidak lancar, lantas terjadi banjir. Hal terpenting dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah tetap membiasakan hal-hal baik, seperti kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Jangan membiarkan sampah bertebaran di mana-mana tanpa peduli untuk membuang sampahnya. Yang ketiga yaitu memisahkan jenis sampah. Menggunakan jenis tong yang berbeda untuk sampah anorganik dan sampah organik adalah hal yang baik, karena sampah organik adalah sampah yang bisa diolah atau dijadikan pupuk, sedangkan sampah anorganik sebagai dari sampah tersebut juga bisa dijadikan furniture atau bisa didaur ulang kembali.
Memisahkan kedua jenis sampah ini akan membantu dalam proses pengelolaannya. Yang keempat yaitu hindari tebang liar. Sebisa mungkin menghindari penebangan hutan liar secara membabi buta dan dapat mengakibatkan gundulnya hutan. Karena dengan gundulnya hutan dapat mengakibatkan tanah longsor serta bencana lain. Cara mengatasinya yakni dengan melakukan tebang pilih dan selalu melakukan penanaman kembali atau disebut dengan reboisasi untuk mengganti hutan yang telah ditebang. Dengan adanya reboisasi, hutan akan terjaga dan lingkungan asri pun terjaga. Sebagaimana dalam hadis, Abu Bakar radhiyallahu anhu berpesan ketika mengirim pasukan ke Syams, dan janganlah kalian menenggelamkan pohon kurma atau membakarnya. Janganlah kalian memotong binatang ternak atau menebang pohon yang berbuah. Janganlah kalian meruntuhkan tempat ibadah dan janganlah kalian membunuh anak-anak, orang tua dan wanita. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima yaitu tidak merusak tanaman sekitar. Pada poin ini dilarang merusak tanaman sekitar, yakni tanaman yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dan bisa bermanfaat dengan selalu menjaga dan merawat tanaman. Maka tindakan ini termasuk menjaga lingkungan alam. Pada hakikatnya, tanaman-tanaman ini sangatlah bermanfaat sebagai penyerapan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen yang cukup untuk manusia. Yang keenam yaitu tidak membuang limbah di aliran sungai. Membuang bahan kimia di aliran sungai atau membuang limbah membuat aktivitas dan ekosistem sungai menjadi rusak dan tercemar. Seperti yang kita ketahui bahwa membuang limbah ke aliran sungai menyebabkan sungai sekitar menjadi bau dan menyebabkan hilangnya keasrian ekosistem sungai. Oleh karena itu, hindari semaksimal mungkin pembuangan limbah ke sungai. Seperti hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jauhilah dua perbuatan yang mendatangkan laknat." Sahabat-sahabat bertanya, "Apakah dua perbuatan yang mendatangkan laknat itu, ya Rasulullah?" Nabi menjawab, orang yang membuang air besar di jalan umum atau di tempat berteduh manusia. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir yaitu mengurangi penggunaan asap kimia. Asap kimia yang dimaksud adalah asap rokok, asap kendaraan, asap-asap pabrik, dan juga asap yang lainnya yang mengakibatkan banyaknya karbon dioksida di udara sehingga mengancam keasrian alam dan pernafasan manusia juga terganggu. Kelestarian dan keseimbangan alam ini harus menjadi tolak ukur dalam pembangunan dan agama menjadi pedomannya. Konsep keseimbangan yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kunci dari segala keserasian atau keteraturan alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan fasilitas daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Oleh sebab karena itu, dalam perspektif hukum Islam dapat dinyatakan bahwa status hukum pelestarian lingkungan adalah wajib bagi setiap individu. Dengan demikian, manusia dituntut untuk selalu membiasakan dirinya agar bersikap ramah terhadap lingkungan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.